Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 20 Oktober 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang saya baca di dalam pertama Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai umat Kristen, khususnya yang ada dalam persekutuan Gereja Masihi Injili di Timor, masih terus merayakan perayaan bulan keluarga di bulan Oktober ini. Dan tentu melalui gereja ada banyak pemberitaan yang sudah diarahkan untuk menolong supaya masing-masing kita sebagai keluarga Allah boleh menolong kehidupan keluarga kita supaya sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus. Malam ini saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran Allah di dalam pertama Petrus pasalnya yang kedua. Setelah malam hari yang lalu kita sudah belajar dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, yang sudah mengingatkan kepada kita bahwa sebagai keluarga Allah, jangan pernah kita memutuskan berita tentang karya keselamatan dan kedaulatan Allah yang besar di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat percaya. Sebab dengan memutuskan cerita tentang warta keselamatan dan karya Allah yang besar yang sudah memberkati kehidupan kita, itu bisa berdampak buruk, di mana kita bisa mengalami berbagai penderitaan yang hebat. Bahkan juga bagian-bagian berkat material yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan kepada kita bisa beralih dan menjadi bagian bagi kehidupan orang lain. Karenanya kita mesti berwaspada dan sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tetap berdiri sebagai saksi dari Tuhan untuk mewartakan warta keselamatan bagi dunia ini. Malam ini melalui pertama Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, kita dapat belajar bahwa ada berbagai hambatan
ada berbagai-bagai faktor yang ada di dalam diri kita yang bisa membuat kita tidak benar-benar hidup kudus di hadirat Tuhan dan bisa berdiri atas nama Tuhan untuk mewartakan warta keselamatan bagi dunia ini, karena kita sedang terikat oleh berbagai-bagai hal yang melemahkan kehidupan rohani kita. Mari kita perhatikan itu dengan baik di dalam pertama Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini adalah hal-hal yang bisa memasuki kehidupan kita dan bisa terus kita hadirkan dan akan membuat kehidupan iman kita menjadi lemah dan kita merosot dalam kehidupan kerohanian kita kalau kita masih terus mengikat diri kita pada perilaku hidup dan cara-cara hidup yang tidak berkenan dan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Kita mesti ingat bahwa oleh karena berbagai-bagai kejahatan dan dosa kita, Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya dan dia sudah mati tersalib di atas bukit Golgota, bangkit dalam sebuah kemenangan karena dia telah melepaskan kita semua dari kuasa maut. Dan karena itu semua kita yang sudah dilepaskan dari berbagai ikatan dosa yang mengikat kehidupan kita, masing-masing kita sudah waktunya untuk meninggalkan berbagai-bagai perbuatan yang tidak kudus dan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Antara lain berbagai bentuk tindakan kejahatan yang nampak melalui tipu muslihat, yang nampak melalui kemunafikan, yang nampak melalui kedengkian dan fitnah. Perilaku-perilaku hidup, cara-cara hidup yang demikian ini tidak boleh lagi mengikat kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita sadar bahwa sampai hari ini keadaan ini masih mengikat Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya secara pribadi. Dan kita harus ingat bahwa kita mesti berjuang untuk melepaskan diri kita dari keadaan yang buruk ini. Sudah waktunya kita harus terbiasa untuk hidup di dalam kebenaran. Sudah waktunya kita mesti terbiasa hidup di dalam sikap hidup yang jujur, hidup adil, hidup dalam damai, penuh cinta kasih dengan sesama umat manusia. Tetapi cara-cara hidup yang olehnya kita tertipu dan semakin kita jauh dan jatuh ke dalam dosa, sudah harus kita perangi dan tinggalkan di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Allah tadi menegaskan, buanglah segala kejahatan itu. Berarti itu sesuatu yang tidak berguna untuk mendukung pertumbuhan iman kita. Harus segera kita lepaskan, kita buang jauh dari dalam kehidupan kita. Kalau kebenaran firman Allah memerintahkan kita untuk membuang itu, artinya itu sesuatu yang tidak berguna dan yang tidak mendukung kelanjutan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di dalam pengorbanan. Untuk apa kita masih mempertahankan hal-hal yang seharusnya sudah harus kita buang di dalam kehidupan kita?
Untuk apa kita menghidupkan lagi hal-hal yang tidak berguna, yang semestinya tidak lagi terikat di dalam hidup kita, yang mengantarkan kita kepada kebinasaan? Untuk apa kita masih mempertahankan hal-hal yang demikian? Tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Hal-hal yang olehnya kita terperangkap dan terikat di dalam dosa, dan nantinya mengantarkan kita pada kematian kekal. Untuk apa kita pertahankan hal-hal yang sedemikian buruk itu di dalam kehidupan kita? Justru di sini kita diajak untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Seperti demikian kita bertumbuh menuju ke arah keselamatan yang sudah Kristus karyakan bagi kehidupan kita sekalian. Dalam perayaan bulan keluarga ini, masing-masing keluarga, mari coba kita periksa keadaan hidup dalam keluarga kita. Adakah ada anggota keluarga kita atau diri kita sendiri yang masih terikat dengan berbagai bentuk kejahatan, seperti tipu muslihat, munafik, hidup dalam kedengkian, saling memfitnah? Apakah hal-hal ini masih sedang mengikat anggota-anggota keluarga kita atau mengikat diri kita sendiri? Kita harus ingat bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Justru hal-hal itu akan mengantarkan kita untuk mengalami kebinasaan di dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau hal-hal ini sedang mengikat anggota keluarga kita atau diri kita sendiri, maka firman Allah memerintahkan malam ini segera kita buang, kita lepaskan itu untuk tidak lagi mengikat diri kita selaku orang-orang percaya. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari di perayaan bulan keluarga ini kita boleh memeriksa hal-hal yang tidak berkenan ini. Sekali lagi, jika ada anggota keluarga kita atau diri kita sendiri yang masih suka tipu-tipu, yang masih suka memfitnah sesama kita, yang masih suka hidup munafik, yang masih saling mendengki satu terhadap yang lain, segera kita membebaskan diri kita dari hal-hal yang demikian. Buang jauh-jauh itu dari tengah-tengah kehidupan keluarga, dari tengah-tengah hidup dan pergumulan kita. Sebab itu tidak dapat menolong kita untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, mari malam ini masing-masing kita dapat berefleksi untuk memeriksa diri kita. Kalau kita masih terikat dengan roh-roh kejahatan yang demikian, biarlah kita terus bergumul untuk meminta Tuhan membantu kita, melepaskan kita dari cara-cara hidup yang tidak berkenan. Jangan sekali-kali kita pelihara hal-hal yang tidak menopang pertumbuhan iman kita ini. Segera kita buang jauh-jauh dari tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk membuang segala cara-cara hidup yang tidak berkenan ini, supaya kita benar-benar hidup sebagai manusia-manusia gambar Allah yang terus mengerjakan kebenaran demi dan untuk kelanjutan hidup kita di dunia milik Tuhan ini, dan menanti kedatangan Kristus untuk menjemput kita memasuki kerajaan kekal. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kehidupan kami. Tolong kami
yang sedang terikat dengan berbagai-bagai kejahatan dalam hidup kami, dalam bentuk tipu muslihat, fitnah, dengki, dan berbagai kejahatan lainnya. Bebaskan kami Tuhan, luputkan kami dari hal-hal yang mengikat kami, yang membawa kami kepada kebinasaan. Dan biarlah kami bertumbuh dalam pengharapan kepadamu dan sungguh-sungguh setia dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.